mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Silakan mereka melakukan rekayasa-rekayasa, saya juga akan melakukan rekayasa. Dan saya akan kasih kejutan untuk yang pertama ini adalah yang paling kontras dan ekstrim, di mana namanya adalah nama kehormatannya Nabi saya, kekasih saya, kan begitu? Itu maksud Anda? Nah, ini nanti akan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, dan saya memohon kepada Allah jangan sampai dibatalkan, bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini Anda akan mendapat kejutan 5 kali lipat, 10 kali lipat. Itulah maksud saya. Sehingga itu yang membuat saya, kalau gitu benar yang Anda lakukan. Anda ini sedang menanam sesuatu yang baru, membangkitkan kembali sesuatu yang baru. Anda ini sedang menjadi bagian dari yang akan lahir di Indonesia, menjadi Indonesia yang baru, dan Anda tidak termasuk yang akan mati. Ini yang mati kan bertubi-tubi, dan nanti Anda akan ketemu nama-nama yang sama sekali tidak Anda duga dalam beberapa bulan ke depan. Tapi bukan tugas saya untuk mengemukakan itu, ya. Ngerti maksud saya? Sehingga bersyukurlah Anda berkumpul di sini, karena Anda termasuk orang yang akan menjadi penduduk baru Republik Indonesia yang baru, dan Anda termasuk orang perintis, dan Anda termasuk orang yang sudah menanam sejak sekarang. Karena pekerjaan utama sekarang menjelang Indonesia bangkit atau hancur, terserah Anda, adalah menanam. Anda menanam apa saja tiap hari. Tanduran, ojo nanduri bojo tok kaya bojone ditanduri begini, sampai burung-burung songo anaknya itu. Saya aja yang kawin sama artis nggak sampai songo. Gini aja, saya tanya, semua yang Anda sebut tadi itu tamu atau penghuni rumah kita? Kalau Anda ngomong Islam, Islam itu tamu apa anak kita sendiri dulu? Tamu. Demokrasi? Tamu. Jadi seluruh yang kita pakai sekarang ini bukan kita sendiri, betul? Semua tamu. Semua tamu. Mas, tamu itu kan berarti informasi yang kita ambil, sistem yang kita transfer, filosofi yang kita hayati untuk kita pakai, whatever. Dari Wahyu sampai Declaration of Independence, sampai Piagam PBB, sampai Piagam Madinah, sampai apa, tapi semua itu tamu. Seolah-olah kita adalah bangsa yang pekok, yang tidak pernah menciptakan apa-apa, sehingga kita merekrut tamu-tamu itu untuk mengurusi hidup kita. Padahal ternyata kita lebih tua dari mereka semua yang bertamu ke kita. Ente pikir Islam lahir sejak Muhammad? Tidak dong. Lalu kalau Islam dimulai dari Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, waktu itu syahadatnya gimana? Loh ya, syahadatnya kontekstual dong. Kalau zaman Ibrahim syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Itu karena tahapnya pada waktu itu adalah keakraban persahabatan antara Allah dengan Ibrahim, maka Ibrahim disebut sahabat karibnya Allah. Ketika zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah. Di zaman Nabi Nuh, sama Nabi Isa sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuha ruhullah, Isa ruhullah, begitu. Nah sekarang bisa ditambah. Sakar-kar PDW nek wong NU ya. Syahadatnya 3 kali mana juga yang guyon deh. Sekarang tamu ini mestinya kita apakan ini? Nah saya pakai aja, saya pakai ilmu kuno tadi. Pokoknya hidup ini kan cuma sederhana, Thomas. Ada padi, kita lupakan dulu proses menanam padi, pokoknya ada padi, terus ada peradaban, ada ilmu, ada laboratorium, ada kelompok studi, ada sebuah macam yang disebut ijtihad, tafsir, istinbat, merubah padi menjadi beras
beras dengan ijtihad peradaban sistem konstitusi dirubah lagi menjadi nasi. Nah, tamu ini harus kita lihat potensi berasnya berapa, potensi padinya yang mana, dan yang sudah tinggal nasi tinggal dimakan berapa. Kan begitu. Cuma misalnya Islam sederhana ngajarkan Islam sebenarnya, yang misalnya sholat itu padi apa beras apa nasi, simpel sekali. Sholat. Nah, kita masih bingung kan? Bayangin Islam sudah berapa apa di Indonesia? Nasi itu kan sesuatu yang tinggal dimakan, betul enggak? Dan sudah siap dimakan. Itu namanya ibadah mahdoh dalam Islam. Ente solu kama ra'aitumuni usolli. Pokoknya sholat itu kayak gitu. Itu barang matang sudah, tinggal dimakan dan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nggak usah sholat pakai gerakan silat apa, dipendangi. Ya kalau aplikasi kulturalnya nanti meresikukan output bahwa ada orang sholat pakai nada Jawa, nada Sunda, tidak masalah, asal dia secara syar'i dan lugawi bahasa tidak dia rubah. Itu kan. Kalau ibadah mahdoh dulu sudah pernah saya jelaskan sebenarnya di sini, tapi tidak dalam konteks beras nasi ya. Ibadah mahdoh itu nasi, kamu tinggal makan dan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau kita lihat dari sisi saham dan pajak, maka Allah kasih saham 100% hampir, dia cuma minta gaji atau prosentase 3,5%, yaitu jumlah ayat ibadah mahdoh di dalam Al-Quran. Itu pun sholatnya tetap dengan tidak dipersyaratkan untuk khusyuk. Tapi enak saja, enak. Tidak ada di dalam fikih syarat khusus. Ayo yang YIN, syaratnya tidak ada. Yang ada takbiratul ihram, Fatihah sampai tahiyat kan gitu. Tapi harus khusus, tidak ada. Jadi sembahyang enggak khusus, enggak masalah. Cuman nggak teli jenengi. Gak isin, loh ya. Jadi itu khusyuk itu urusan akhlak, bukan urusan fikih. Bahkan itu urusan cinta. Khusyuk itu urusan cinta. Nggak bisa khusyuk itu dibikin hukum tuh, nggak bisa. Jadi nggak perlu ada pelatihan. Nggak perlu ada pelatihan dong, karena itu kan pengalaman hidupmu sendiri bagaimana meningkatkan cintamu kepada Allah. Jadi hukum sholat itu nggak mempersyaratkan khusyuk. Jadi ente Allahu Akbar harus eling. MU menang biru ya. Barcelona Pak. Enggak masalah. Cuman malaikat getem-getem luar itu loh ya. Sekali lagi tahu ya level-levelnya ya, level-levelnya ya. Itu namanya nasi. Tapi kalau yang 96,5% itu semua masih padi atau beras. Itu kalau Islam. Jadi kalau dia masih padi mesti ditumbuk. Jadi kenduri cinta ini adalah forum belajar numbuk padi. Sederhana kan? Termasuk demokrasi itu kira-kira nasi apa beras apa padi, kan itu sekarang pertanyaannya. Ternyata masih padi. Nah, kita tidak tumbuk. Dan angkatan 45 sama sekali tidak menyumbangkan wacana bagaimana menumbuk demokrasi menjadi nasi Republik Indonesia. Tiba-tiba saja mari diongkon badok dong saya Indonesia. Akhirnya lorong peteng gue sampai saiki. Betul. Mestinya ditumbuk. Nah sekarang Anda yang setengah mati harus memulai kembali belajar menumbuk padi supaya jadi beras. Berasnya dimasak jadi. Nah karena proses numbuknya tidak karu-karuan itu ngeliwet ono dedek ono uler ono macam-macam nah, udah akhirnya sakit perut semua tidak karu-karuan. Mudah-mudahan dengan metafor ini menjadi lebih sederhana. Jadi kita mau ngomong apa saja ini sekarang akhlaknya yang dia harus dirubah segala macam. Ilmu CS ini sederhana gitu loh. Sebenarnya mau keraton ya tidak masalah. Aslinya itu republik ya monggo, keraton ya monggo, jenenge ku jengiskan rajane ya monggo, karena kunci
kuncinya cuma satu, kesanggupan rakyat untuk mengontrol penguasa. Kan itu. Jadi sekarang itu masalahnya.